diributkan kembali oleh kondisi seperti ini. Jadi memang benar ada baiknya memang Bang Eriko dan tim suksesnya ini juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Pak Ahok ya. Karena kelihatannya kan saya rasa juga ada keterkaitan nih bosnya Pak Ahok dengan perubahan sikap beberapa bulan ini kan. Kan kelihatannya kan dia sendiri bilang mulutnya dikasih selotip ya. Nah nggak tahu kemarin selotipnya lemnya udah ada lepas atau gimana gitu. Atau over PD karena udah mulai ribon. Nah itu mungkin Bang Eriko yang lebih bisa menjawab. Cuman yang jelas bahwa memang situasi ini butuh kelegowoan ya. Kiai Ma'ruf sudah dengan berbesar hati memberikan maafnya, dan mungkin memang bagusnya juga Pak Ahok berkunjung langsung. Ya saya dengar juga memang sudah menyampaikan keinginan ya untuk berkunjung langsung, sehingga kembali pertarungan ini menjadi pertarungan gagasan, pertarungan program, pertarungan ide, dan pertarungan kinerja lah di antara para kandidat ini, sehingga di media sosial pun sehat kembali gitu loh terkait pilkada DKI. Mungkin satu suara dari Bung Agus, apakah media sosial dan media konvensional juga kemudian ikut memanaskan atau bisa mendinginkan situasi ini? Ya, ini kan situasi kehidupan publik terlanjur keruh dan kusut dengan kasus seperti ini gitu ya. Jadi kita harus bisa keluar dari situasi ini dengan benar-benar ada pelajaran yang bisa kita petik untuk masyarakat gitu ya. Dan saya kira peran media di situ penting sekali. Jelas sekali media tidak boleh menjadi apa yang disebut sebagai intensifier of konflik gitu ya. Jadi faktor yang mengintensifkan konflik, yang membuat konflik itu sebenarnya selesai dalam 2 hari. Kiai Ma'ruf dengan Ahok selesai 2 hari, tapi karena media terus-menerus memberitakan dalam dimensi konfliknya, itu jadi berkepanjangan. Nah, ini yang harus dihindari oleh media hari ini. Nah, dan kemudian mari menurut saya pemberitaan media itu harus beranjak kepada isu-isu yang lebih penting untuk diketahui masyarakat. Ini kan sebenarnya forum untuk pendidikan hukum, pendidikan politik untuk warga Indonesia menurut saya. Jadi kita harus masuk kepada diskusi-diskusi yang lebih bermanfaat. Misalnya begini ya, misalnya kasus ini bisa kita dekati dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu ya. Di undang-undang ini dikatakan bahwa setiap orang yang berada dalam posisi jabatan publik itu memang privasinya berkurang dan dia harus siap untuk dibuka informasinya. Nah, menurut saya kalau kita menempatkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI, maka dia sebenarnya adalah seorang pejabat publik. Maka informasi tentang beliau bukan sebagai kiai, tapi sebagai pimpinan badan publik, itu adalah informasi publik yang bisa dibuka. Nah, persoalannya adalah informasi telepon itu kan tidak hanya terkait dengan informasi Pak Ma'ruf, tapi juga informasi Pak SBY yang sekarang sudah tidak lagi dalam posisi presiden, badan pejabat publik. Nah, menurut saya kita harus masuk diskusi pada isu-isu yang seperti ini, sehingga kasus ini itu akan berakhir dengan pelajaran-pelajaran penting buat masyarakat tentang bagaimana keterbukaan informasi publik, tentang bagaimana penyadapan dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai pemberitaan media itu bergumul dengan konflik sehingga kemudian situasi semakin tidak kondusif dan tidak ada pelajaran yang bisa diberikan masyarakat kecuali konflik itu sendiri. Nah, menurut saya kita harus menghindari situasi yang ini. Menarik sekali, tapi kita harus istirahat ya. Ya, perbincangan kita lanjutkan setelah ini. Negatif sidang diskors. Rock White Coffee, nyaman diminum, aromanya kuat, nikmat, The Real White Coffee. Enaknya minum Luwak White Coffee. Susunya nyenggol, krimer nabati, pokoknya Luwak White Coffee, The Real White Coffee. Segar, yang ini kuno tahu. Luwak es kopi, tuang air hangat, aduk kasih es coy. Dengan teknologi mikropartikel, ampasnya mau segar.